Saya tanya dengan awak sekarang. Cuba tunjukkan di Malaysia rumah adat budaya Melayu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, ada oknum warganet tetangga yang kadang kelebihan IQ-nya, terkesan ingin mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan mencuit sesuatu yang dalam benaknya seperti sistem kehidupan yang ada di negaranya. Sehingga ada warganet Indonesia yang mencuci pola pikirnya, dengan memberikan kuliah gratis kepada warganet sebelah ini tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya ingin stick sedikit tentang komentar ini ya. Ya benar, di Indonesia ramai orang Melayu, tapi yang berkuasa orang Jawa. Sekarang saya ingin bertanya kepada Dedi ini ya. Dedi, kamu mengatakan diri kamu Melayu. Melayu itu terdiri daripada suku-suku. Kalau dalam sejarah ketamadunan yang disebut bangsa Jawi Nusantara. Dalam bangsa Jawi berbilang suku. Aceh, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Madura, Flores, dan seterusnya. Itu yang disebut bangsa Jawi Nusantara Melayu. Tetapi bagi pihak warga Malaysia yang merasa diri kalian Melayu, warga negara Malaysia itu terdiri daripada suku-suku. Suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, suku Banjar, suku Aceh, dan seterusnya. Yang paling lucu, kalian orang Malaysia mengandalkan diri kalian Melayu. Melayu itu adalah terdiri daripada suku-suku. Ada bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, dan seterusnya. Dan setiap suku di Nusantara, dia memiliki budaya, adat, dan istiadat sendiri. Bugis memiliki rumah budaya Bugis. Minang memiliki rumah budaya Minang. Aceh memiliki rumah budaya Aceh. Sekarang saya nak tanya dengan awak. Orang Jawa memiliki rumah budaya Jawa. Senjata orang Jawa itu adalah keris. Senjata orang Aceh itu rincung. Dan seterusnya. Saya tanya dengan awak, di Malaysia, yang awak mengaku orang Malaysia, orang Melayu. Raja-raja kalian itu mengaku Melayu. Tapi simbolik yang kalian pakai, keris. Keris itu milik budaya Jawa. Orang Jawa punya. Pahamkan sejarah. Jawa memiliki rumah adat Jawa. Jawa memiliki senjata Jawa yaitu keris. Orang Minang nggak boleh pakai keris. Orang Minang ada senjata Minang. Orang Bugis ada senjata Bugis. Orang Aceh ada senjata Aceh. Orang Banjar ada senjata Banjar. Sekarang saya tanya dengan awak. Kenapa raja-raja kalian semua di Malaysia itu yang mengaku Melayu, kenapa harus memakai keris? Jadi Melayu ini terdiri daripada suku. Coba tanya dengan raja-raja kalian tu semua di Malaysia tu, ya, yang kononnya berdaulat. Ya, tanya dengan mereka, mereka suku apa sebenarnya? Kalau suku Bugis nggak layak memakai keris. Keris bukan milik keturunan orang Bugis. Keris milik keturunan orang Jawa. Budaya Jawa. Setiap suku-suku yang terdiri di Nusantara ini memiliki budaya masing-masing, bahasa masing-masing. Tetapi bahasa persatuan majmuk seluruh suku-suku Nusantara, yaitu bahasa Jawi, adapun yang disebut bahasa Jawi Indonesia, adapun bahasa Jawi Malaysia. Sekarang karena kalian sudah memiliki sebuah nama negara Malaysia,
disebut bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Cuma berbezanya lorat cara bercakap. Itu yang harus kalian paham. Jadi rakyat Malaysia jangan merasakan kalian Melayu. Melayu itu terdiri daripada suku-suku. Yang paling silap, kalau memang raja-raja kalian tuh orang Bugis, tidak boleh memakai keris. Keris itu milik orang Jawa. Contoh, Raja Aceh memakai keris enggak boleh. Raja Aceh tetap memakai rincong. Karena itu budaya Aceh. Budaya Minang, budaya Bugis, budaya Banjar. Semua suku-suku yang terdiri di Nusantara ini memiliki budaya senjata sendiri, rumah adat budaya sendiri. Saya tanya dengan awak sekarang. Coba tunjukkan di Malaysia rumah adat budaya Melayu yang mana? Mesti kalian akan tunjukkan rumah adat salah satu daripada yang kategori apakah Minang, apakah Bugis, apakah Banjar. Itu semua adat-adat yang kalian pakai, itu semua adat daripada Indonesia. Kesimpulannya saya nak cakap dengan kau orang ni semua di Malaysia ni, nenek moyang kalian itu orang Indonesia. So, janganlah belagak sangat. So, ramai rakyat-rakyat Malaysia yang memandang rendah terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Perihal nenek moyang kalian itu semua terdiri daripada suku Indonesia. Jadi pahamkan sejarah. Kononnya aku rakyat Malaysia, Melayu. Kita tanya sejarah asal usul pun tidak tahu. Macam mana kalian mengaku Melayu? Izinkan saya nak menjawab lagi pertanyaan ataupun komentar dari rekan yang daddy single daddy. Asal jangan sugar daddy dah lah. Dia bertanya, betul orang Melayu ramai di Indonesia, tapi orang Melayu di Indonesia dianaktiri oleh kerajaan Indonesia, sebab yang pegang kerajaan Indonesia ialah orang Jawa. Saya nak jawab untuk abang ni. Bang, kita dalam bernegara di Indonesia ni, sistem negara kita berbeda. Jadi anda harus berpikir secara bagaimana sistem negara tersebut. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang poin pertama, tidak ada satupun suku yang dianggap anak kandung ataupun anak tiri. Tidak ada yang dianaktirikan ataupun dianak kandungkan. Di dalam bernegara, kami semua warga negara Indonesia ini berkedudukan sama. Itu diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan juga untuk memilih. Saya jelaskan. Bagaimana dia bisa dipilih? Saya pun bisa untuk dipilih untuk menjadi apapun itu. Saya berhak untuk memilih. Saya punya hak suara. Siapapun orangnya, selagi dia berkompeten, dia memang kira-kira bisa, maka dari partai akan mencalonkan dia. Siapapun itu, apapun suku dia. Dalam kami bernegara, kami tidak membawa nama-nama suku. Makanya kami counter attack, kami counter narasi, mengatasnamakan sebagai warga negara Indonesia, bukan berdasarkan suku-suku. Itu. Dalam bernegara kami tidak ada suku ini, suku itu, tidak. Kami mengataskan nama kami pribadi sebagai warga negara. Mau orang etnis Tionghoa dia, bisa nak dipilih. Contoh, Basuki Cahayapurnama dengan panggilan Cina dia Ahok. Bisa jadi apa?
jadi gubernur di DKI Jakarta, bisa. Semuanya sama. Bisa memilih, bisa dipilih. Itulah negara kami Indonesia. Kalau memang berkompeten dan Anda dilihat orang bisa punya kesanggupan, maka Anda akan diusulkan. Menang atau tidak, itulah dia. Kami pemilu langsung, dipilih oleh seluruh warga negara Indonesia. Itulah dia pesta demokrasi nama dia. Pemilu, pemilihan umum. Kan saya buka kuliah sikit ni hukum tata negara ke awak ni supaya awak tidak gagal paham. Dah. Begitu kami. Ada masa kampanye, ada kalau untuk pemilihan presiden, ada waktu debat berapa kali. Ya. Jangan gagal paham. Tidak ada suku apapun di Indonesia yang dia itu dianakkan ataupun dianaktirikan. Okey? Lebih banyak lagi belajar supaya awak tak buat malu negara. Supaya awak tak buat malu nama peribadi. Tetap semangat. Tak dapat sekolah awak belajar baca buku di rumah. Tak punya buku, tengok internet. Supaya kita tahu. Saya kasih satu apa. Utlubul ilma walau bithin. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya. Kita dalam rangka mencari ilmu tidak ada batasan apapun itu. Selagi kita nak menambahkan sumber daya manusia kita, menambah pengetahuan kita, bagus. Tidak ada batasan. Engkau dah umur 50 tak usah belajar lagi. Tidak. Belajar terus. Nawaitu kan setiap pagi, ya Allah, saya langkahkan kaki dalam rangka belajar dalam hidup dan kehidupan. Makanya ada pepatah orang Minang mengatakan, alam tak kambang jadi guru. Kan? Jangan bangga. Anda sekolah, Anda berpendidikan apa, itu hanya melegalkan bahwasanya Anda pernah menempuh pendidikan tersebut. Yang Anda ketahui hanya poin daripada pendidikan Anda tersebut. Ya. Secara saya akan kasih istilah kepada Anda, kedewasaan kan. Ya, sekali lagi, kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan. Tetapi bagaimana dia bisa berpola pikir. Mindset Anda bisa Anda. Pola pikir Anda bagaimana? Itu. Ya. Jangan sampai gagal paham. Anda membahas negara orang lain seolah-olah Anda sangat tahu. Sekali lagi saya tekankan, kami bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di tahun 1928 sudah diikrarkan sumpah untuk para pemuda di Indonesia. Dengan bunyi sumpah, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, ketika bicara persatuan dan kesatuan bangsa, disinilah yang membedakan Indonesia dan Malaysia. Dari cuitannya sebenarnya menggambarkan kehidupan berbangsa dan bernegara di negaranya, yang masih menerapkan sistem sekat berdasarkan etnis. Di mana ada etnis yang memiliki hak keistimewaan dari etnis-etnis lain dalam berbangsa dan bernegara. Sementara di Indonesia, siapapun yang maju untuk menjadi pemimpin itu melalui berbagai tahapan dan akan dipilih dalam suatu pemilihan secara demokratis. Dan satu hal yang lucu dan terkesan pelin-pelaan, ketika bicara Mahawangsa mereka mengeneralisir Jawa, Bugis, Batak, ataupun semua suku di Indonesia adalah Melayu, sebagaimana konsep Melayu di negaranya.
Namun ketika beradu argumen dengan orang Indonesia, pola pikirnya malah semakin kacau dan lari kemana-mana. Maka tak heran peradaban di negaranya banyak yang mempertanyakan, misalnya istri Nabi hingga Nabi pun dimelayukan dan berasal dari Malaysia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.